ada 3 apel ditambah dengan 3 apel, maka kita peroleh 6 apel. Kalau ada 4 pisang ditambah dengan 1 pisang, maka kita peroleh 5 pisang. Lalu, kalau ada 3 apel dan 1 pisang, bagaimana? Hasilnya tetap saja 3 apel dan 1 pisang. Kalau kita mau mengubahnya menjadi sebuah bilangan, maka kita harus ubah dulu apel dan pisang itu jadi sama-sama pisang atau sama-sama apel, atau jadi yang lain. Lalu kita jumlahkan. Lalu apa hubungan antara pisang dan apel ini dengan pecahan? Taktik matematika. Di video sebelumnya aku udah jelaskan kalau pecahan adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B, dengan A dan B itu adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan A tidak habis dibagi oleh B. Nah, jadi pecahan ini bentuknya adalah A per B, dengan si A itu kita sebut sebagai pembilang, dan B kita sebut sebagai penyebut. Yuk kita hubungkan masalah dari si pisang dan si apel tadi dengan pecahan. Kita ambil bilangan 1 per 3. 1 per 3 ditambah 1 per 3, maka kalau kita tuliskan bisa jadi 1 per 3 ditambah 1 per 3 itu sama dengan, kita jumlahkan sama seperti menjumlahkan apel tadi. Kalau 3 apel ditambah 3 apel sama dengan 6 apel, maka 1 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Maka kita peroleh jumlah dari 1 per 3 dengan 1 per 3 adalah 2 per 3. Kita ambil contoh lain. 1 per 7 ditambah 2 per 7, maka kita jumlahkan 1 per 7 tambah 2 per 7 sama dengan 3 per 7. Kita akan menemukan masalah baru ketika kita jumpai sebuah soal yang seperti berikut ini. 2 per 4 ditambah 1 per 2, maka tidak bisa kita jumlahkan langsung sama seperti contoh yang sebelumnya. Maka kita harus mengubah penyebutnya dulu supaya sama, lalu bisa kita jumlahkan sama seperti contoh sebelumnya. Maka kita ubah dulu, 4 dibagi 4 dikali 2, kita peroleh 2, 4 dibagi 2 dikali 1 kita peroleh 2. Maka 2 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan 4 per 4, atau itu sama dengan 1. Atau dalam kasus ini bisa saja penyebutnya kita ubah jadi 2. 2 dibagi 4 kali 2 sama dengan 1, dan 2 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 1. Maka kita peroleh 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Tidak semua kasus penjumlahan bilangan pecahan dapat kita kerjakan dengan mengubah ke salah satu penyebutnya. Maka kita gunakan konsep kelipatan persekutuan terkecil atau kita sebut sebagai KPK. Singkatnya, KPK ini adalah bilangan bulat terkecil yang habis dibagi oleh bilangan-bilangan. Nah, jadi ketika ada dua bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi oleh dua bilangan itu, yang disebut sebagai KPK dari kedua bilangan itu. Kalau ada 3 bilangan, maka bilangan bulat terkecil yang positif yang habis dibagi oleh ketiga bilangan itulah yang menjadi KPK dari ketiga bilangan itu. Kembali ke penjumlahan pecahan. 2 per 15 ditambah 1 per 10. KPK dari 15 dan 10 adalah 30. Karena 30 ini adalah bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi oleh 15 dan 10. Maka kita samakan penyebutnya. 30 dibagi 15 dikali 2, kita peroleh 4. 30 dibagi 10 dikali 1, kita peroleh 3. Maka jumlahnya adalah 7 per 30. Agar lebih mudah pengerjaannya dalam kasus tertentu, jika kita mengalami kesulitan dalam mencari KPK, maka gunakan hasil kali kedua penyebutnya. Misalnya untuk contoh yang tadi 2 per 15 ditambah 1 per 10. Bisa kita samakan penyebutnya menjadi 150. Maka 150 dibagi 15 dikali 2, kita peroleh 20. 150 dibagi 10 dikali 1, kita peroleh 15. Maka hasilnya sama dengan 35 per 150 sama dengan 7 per 30. Sekilas memang terlihat lebih mudah menggunakan konsep kelipatan persekutuan kecil karena angkanya lebih sederhana.
Namun dalam kasus tertentu, misalnya membandingkan lebih besar mana bilangan 1/125 atau 5/35. Tentu akan lebih sulit ketika kita harus mencari lebih dulu KPK-nya, lalu kita samakan penyebutnya. Maka kita bisa mengalihkan kedua penyebutnya tanpa harus mencari hasilnya lebih dulu. 125 dikali 35, maka kita peroleh bilangan 1/125 sama dengan 35 per hasil kalinya. Lalu untuk bilangan 5/35 sama dengan 125 kali 5 per hasil kalinya, maka kita perolehlah 5/35 lebih besar dari 1/125. Dari beberapa menit pembahasan video ini, inti penjumlahan bilangan pecahan adalah menyamakan penyebut kemudian menjumlahkannya.